Insya Allah nanti dalam waktu dekat, mulai bulan Mei next month, ini Mei ya, betul-betul bulan Mei, yes Mei Bino. Insya Allah mulai bulan Mei, guru-guru honorer yang tidak mendapatkan tunjangan sosial dan yang pendapatannya masuk desil 1 sampai 10, insya Allah nanti akan mendapatkan bantuan dari pemerintah transfer langsung. Nominalnya berapa? Tunggu sidang isbatnya. Tapi insya Allah nominalnya lebih banyak dari bantuan sosial yang selama ini diterima oleh kelompok masyarakat miskin ekstrim yang masuk desil bawah itu. Ini yang bicara menteri yang Sekum Muhammadiyah, bukan menteri yang dari partai politik. Karena kami tidak sedang bicara politik, kami bicara kebijakan. Yang paling akhir, karena tadi Pak Bupati banyak bicara mengenai berbagai kebijakan pendidikan. Terima kasih Pak Bupati telah mengapresiasi kebijakan kami, di mana guru ASN, baik PNS maupun P3K, dapat ditugaskan di swasta. Kami kemarin di SMP 41 Jakarta juga bertemu dengan para guru yang katanya juga sudah menerima transfer langsung tunjangan yang selama ini lewat pemerintah daerah, sekarang sudah langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami kemarin sudah ada rapim di kementerian, ini sudah sesuai dengan hisab, walaupun memang isbatnya belum, tapi tidak perlu ya Pak Bupati. Kami sudah ada rapat, terima kasih Bu Guru. Insya Allah nanti dalam waktu dekat, mulai bulan Mei next month, ini Mei ya, betul-betul bulan Mei, yes Mei Bino. Insya Allah mulai bulan Mei, guru-guru honorer yang tidak mendapatkan tunjangan sosial dan yang pendapatannya masuk desil 1 sampai 10, insya Allah nanti akan mendapatkan bantuan dari pemerintah transfer langsung. Nominalnya berapa? Tunggu sidang isbatnya. Tapi insya Allah nominalnya lebih banyak dari bantuan sosial yang selama ini diterima oleh kelompok masyarakat miskin ekstrim yang masuk desil bawah itu. Ini yang bicara menteri yang Sekum Muhammadiyah, bukan menteri yang dari partai politik. Karena kami tidak sedang bicara politik, kami bicara kebijakan. Termasuk yang perlu disambut juga, sudah saya beberapa bulan lalu di Bogor, Kabupaten Bogor, itu melonsing program rumah subsidi untuk guru. Tahun ini akan dibangun 20.000 rumah subsidi untuk guru yang sudah kita launching beberapa waktu yang lalu di Cilengsi. Dan ini juga bagian dari solusi, karena ternyata ada ratusan ribu guru yang belum memiliki rumah yang layak huni. Mudah-mudahan ini juga bagian dari kebijakan kami yang membuat Bapak dan Ibu guru dapat mengajar dengan lebih baik lagi. Dengan adanya tunjangan, kinerjanya yang meningkat, jangan kreditnya yang meningkat. Jangan begitu tunjangan naik, kredit tunggangannya yang dinaikkan. Ini penting. Bapak Ibu guru juga tidak perlu mengajar 24 jam dalam 1 minggu. Cukup 16 jam saja dalam 1 minggu. Yang 8-nya sampai 24, Bapak Ibu guru nanti akan punya tugas yang melekat sebagai profesi guru, yaitu guru sebagai konselor.
menjadi tugas bimbingan konseling itu tidak hanya menjadi tugas guru BK, tapi tugas semua guru. Selain BK juga punya tugas tambahan itu. Nanti dihitung berapa ekuivalensinya dengan jam tatap muka. Guru-guru nanti kita beri free 1 hari, tidak harus mengajar, tapi 1 hari itu harus digunakan untuk ikut pelatihan peningkatan kompetensi guru yang disebut dengan continuing professional development. Dan ikut pelatihan itu nanti kita hitung ekuivalensinya dengan jam mengajar. Nah, yang baru adalah guru juga bisa, bahkan mungkin nanti Pak Bupati bisa diarahkan untuk aktif di organisasi-organisasi sosial keagamaan, dan keaktifan guru di organisasi sosial keagamaan itu juga kita hitung dengan ekuivalensi jam mengajar. Jadi guru yang aktif di NU, aktif di Muhammadiyah, aktif di Persis, aktif di PGRI dan lain-lain, itu bisa dikonversi keaktifannya sebagai bagian dari jam mengajar. Jadi Pak Bupati nanti bisa menugaskan guru-guru untuk membantu tugas Bapak. Dengan cara seperti itu, maka guru tidak boleh hanya mengajar saja, muridnya tidak dipandu, tidak dibimbing, tidak diberikan perhatian. Guru harus membimbing, mendampingi murid di dalam kelas, di luar kelas, bahkan juga di masyarakat di mana guru itu berada. Ini adalah bagian dari penguatan pendidikan karakter. Ini adalah bagian dari upaya kita semua agar anak-anak kita, generasi-generasi yang sekarang belajar di TK, SD, SMP, SMA menjadi generasi emas Indonesia 2045. Kalau kita bicara generasi emas 2045, 20 tahun lagi mereka itu adalah anak-anak kita yang sekarang belajar di TK, SD, SMP, SMA. Bahkan mereka yang sekarang kuliah dan akan berumah tangga. Karena itu maka program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya kira sudah berlaku di Sumedang ini. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat, itu bagian kita membangun karakter. Kalau makan bergizi gratis sudah sebelum nanti kita sampaikan kepada Pak Deden, Kepala BGN, kalau Sumedang itu berharap akan ada program itu. Insya Allah September nanti semuanya sudah mendapatkan layanan itu. Direncanakan pada bulan September atau pada 1 Oktober itu sudah bisa mencapai layanan untuk 82 juta anak-anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui. Yang sekarang belum hamil silakan hamil. Tapi harus dari suami yang sah ya. Yang sekarang belum menyusui silakan menyusui, supaya terdapat tunjangan makan bergizi gratis. Ini program Pak Presiden untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan kuat, dan itu berjalan dengan program kami makan sehat bergizi. Tapi jangan lupa, kalau nanti pada waktunya ini sudah diterapkan di Sumedang, makan bergizi gratis itu bukan hanya soal makanannya saja, tapi juga bagian dari penanaman pendidikan karakter, bagian dari penanaman kekuatan spiritualitas, berdoa sebelum makan, membangun adab makan, dan berbagai macam nilai utama yang melekat dalam makan bergizi gratis. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati atas dukungannya untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sumedang ini. Terima kasih kepada Forkopimda, Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang telah mendukung amal-amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sumedang ini. Dan Pak Dadang, Bapak tidak perlu sumelang. Sumelang itu bahasa Sundanya apa ya? Sama ya? Ya. Pak Dadang tidak perlu sumelang. Pak Dadang tidak perlu ikut obyek resah dan gelisah. Bapak insya Allah akan mendapat dukungan Pak Bupati, dan harus
selalu ada terobosan-terobosan baru agar sekolah-sekolah Muhammadiyah dapat menjadi pionir, dapat menjadi pelopor untuk berbagai macam terobosan dalam bidang yang berkaitan dengan terutama yang sudah dimulai energi terbarukan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Saya biasanya kalau pantun penutup pakai pantun burung pipit, burung merpati itu Pak. Tapi mungkin sekarang saya ganti burung emprit, burung nuri. Nah, dua-duanya hinggap di dahan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fabasyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Pendidikan Pak Abdul Muti yang sudah memberikan arahannya bagi kita semua.